WTC Family dimanapun Bapak Ibu semua berada, mari kita masuk hadirat dengan penuh sukacita. Nyatakan sukacita kita di dalam hadiratnya. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari jemaat umat menang, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Oh haleluya. Cita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan atas setiap janji-janji-Mu, ya dan amin buat kami. Engkau yang tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari semua jemaat yang terkasih, angkat suaramu, katakan, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu,
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya akan segala janji-Mu ya Bapa. Dan aku berserah kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya akan segala rencana-Mu dan janji-Mu buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan pemimpin presiden kami yang terbaik. Dan juga seluruh jajaran pejabat pemerintahan semuanya yang terbaik. Dari wakil presiden bahkan sampai menteri dan seluruh jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika mereka menduduki suatu jabatan itu adalah kehendak-Mu ya Bapa. Dan biarlah mereka memiliki rasa takut akan Engkau dan rasa tanggung jawab untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya seluruh keamanan untuk Indonesia dari TNI, Polri, seluruhnya Tuhan, Engkau sudah menjaga kesatuan unit yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada lagi teroris di Indonesia. Yang ada adalah kedamaian yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih atas kedamaian yang sudah Kau berikan kepada bangsa Indonesia. Dan kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa COVID-19 akan segera berlalu dari bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur kepadamu atas vaksin yang sudah ada di Indonesia. Dan kami yakin Engkau sudah mengkuduskannya Bapa, sehingga menjadi keamanan bagi tubuh, jiwa, raga masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Tuhanku. Dan aku percaya segala rencana-Mu pasti terjadi karena rakyat Indonesia sehat, sehingga kemakmuran terjadi di bangsa kami. Kebangkitan terjadi, baik itu kebangkitan jasmani, baik itu kebangkitan daripada perekonomian di Indonesia. Kami yakin dan percaya terjadi ya Tuhan. Bahkan penuaian jiwa-jiwa pun terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhanku, terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Mata-Mu tertuju buat bangsa Indonesia. Tahun 2021, segala rencana-Mu dan janji-Mu tergenapi dari Sabang sampai Merauke. Semuanya tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang kita akan sama-sama mendeklarasikan doa persembahan. Kita akan memulai pada hitungan pertama. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan,
kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh penyakit dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan pekerjaanku, dan juga bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya, segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Yesus, firman kami yang hidup. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Berita kasih setia-Mu Tuhan yang Kau nyatakan melalui kuasa kasih firman-Mu ya Bapa, yang akan menumbuhkan kami, mengajar kami Tuhan, mengarahkan kami Tuhan untuk hidup lagi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan buat kami saat ini ya Bapa, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari sama-sama katakan amin. Shalom jemaat terkasih, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi. Saya percaya di dalam kasih karunia-Nya setiap saudara, setiap jemaat Tuhan baik dan sehat dalam segala sesuatu. Amin. Kesempatan ini saya mau berbagi mengenai bagaimana kita menarik perkenanan Tuhan ke dalam hidup kita. Atau bagaimana kita terus menerus, bukan sekali-sekali, tetapi setiap hari mengalami perkenanan Tuhan, mengalami favor of God. Perkenanan Tuhan berbicara mengenai kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita ingin mengalami perkenanan Tuhan, berupa kemurahan Tuhan atas kita. Kemurahan Tuhan yang membuat kita diistimewakan oleh Tuhan. Bahkan saudara dimuliakan oleh Tuhan. Perkenanan atau kemurahannya, favornya, membuat kita menjadi orang yang berbeda, yang dibedakan dengan yang lain. Karena ketika kita, saudaraku, mendapatkan perkenanan Tuhan, itu berarti kita menjadi favoritnya Tuhan. Ya, menjadi kesukaannya Tuhan, menjadi kebanggaannya Tuhan.
Saya ajak saudara kita baca bersama ya, buka Alkitab saudara. Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. Sudah? Oke. Kalau sudah, saya ajak saudara kita baca bersama yuk. 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, kata kuncinya dari Bilangan 6 ini, saudara, ayat 24 sampai 26 adalah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Ini berbicara mengenai Tuhan, saudaraku, berkenan kepadamu. Tuhan menaruh perhatian kepadamu. Dan ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, ini yang bakal dia terima. Ini yang bakal diberikan kepadanya. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Jadi saudara, orang yang mengalami perkenanan Tuhan adalah orang yang hidup dalam berkat, bukan kutuk. Orang yang terus mengalami zoso dalam hidupnya, sudah diselamatkan, dan terus berjalan di dalam berkat keselamatan itu, yaitu dibebaskan dari kutuk. Selalu mengalami, saudaraku, berkat makarios itu, berbahagia. Puji Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Tuhan melindungi engkau. Saudara, sebagai pemercaya Kristus, musuh kita adalah siapa? Bukan suami ya, bukan istri, bukan tetangga kita, bukan rekan kerja kita, tapi musuh kita adalah iblis. Iblis, saudara, berkepentingan untuk menggagalkan perjalanan iman kita supaya kita tidak mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan. Iblis sangat tidak menginginkan itu. Itulah sebabnya iblis punya banyak cara untuk menghalangi kita supaya kita tidak sampai tujuan keselamatan kita. Namun saudara, orang yang mengalami perkenanan Tuhan itu selalu mengalami perlindungan Tuhan. Tuhan melindunginya dalam perjalanan imannya sampai kepada tujuan imannya, yaitu keselamatan. Yang ketiga, Tuhan menyinari engkau. Luar biasa, dengan apa? Wajah-Nya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, ini bicara mengenai spektrum ilahi. Ya, cahaya ilahi. Ada satu gelombang energi ilahi yang memberi kehidupan kepada kita, yang memampukan kita dengan, saudaraku, juga talent-talent, dengan potensi ilahinya, supaya saudara kita tetap dapat berjalan dalam terang ilahinya, di dalam kehidupan itu mengalami pertumbuhan, tetap kuat, dan saudaraku berdampak dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Yang keempat, Tuhan memberikan kasih karunia. Ya, kita sudah diselamatkan, itu bukti kasih karunia Tuhan. Ya, Yesus sudah sangat mengasihi kita di atas kayu salib. Dia sudah berikan nyawanya buat semua orang di planet ini. Sudah menerima sebetulnya kasih karunia itu, betul? Ya, namun saudara, kita mau berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Sebab saudara, ada beragam kasih karunia. Ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah menerima kasih karunia keselamatan. Tetapi saudaraku, kita saudara berjalan kemudian kepada kasih karunia demi kasih karunia, atau mengalami kekayaan kasih karunia-Nya. Yohanes 1 ayat 16 berkata, kita yang sudah menerima anugerah dari kelimpahan satu anugerah kepada anugerah berikutnya. Dalam Amplified Bible dikatakan dari satu anugerah kepada anugerah berikutnya, dari satu spiritual blessing, berkat rohani kepada berkat rohani berikutnya, kemudian dari satu favor, perkenanan kepada perkenanan berikutnya, dari satu pemberian-pemberian rohani, spiritual gift, pemberian-pemberian karunia-karunia, kepada karunia-karunia berikutnya. Wow, ini saya sebut gelombang kasih karunia. Nah,
Orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan, dia akan ngalamin semua ini, saudara. Kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya supaya dia dapat melakukan kehendak Tuhan. Kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya supaya dia dapat mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Mandat, misi yang Tuhan berikan kepadanya itu dikerjakan. Bahkan dapat dikerjakan sampai selesai dengan baik, finishing well. Ini yang terjadi, saudara, bagi orang yang mengalami perkenanan Tuhan. Yang kelima, Tuhan memberikan damai sejahtera. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Ini beda dengan damai sejahtera yang dari dunia ini. Kalau damai sejahtera dari dunia ini sifatnya conditional, tergantung keadaan, situasi. Tetapi kalau dari Tuhan tidak. Yesus sudah memberikan kepada kita damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang tidak sama dengan yang didapat dari dunia ini. Yang kita terima adalah damai sejahtera berupa, saudara, ketenangan batin yang luar biasa sekalipun situasi di luar kita begitu kacau, begitu ribut. Tetapi di sini ada sebuah ketenangan, keheningan, peaceful of mind yang luar biasa sekali. Ada di sini, saudaraku. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, saudaraku. Ya, sehingga kita, saudaraku, bisa, saudara, tenang dan kekuatan Tuhan mengatasi berbagai macam kondisi hiruk pikuk, kacau balau, keadaan-keadaan buruk yang sedang terjadi di luar diri kita. Puji Tuhan, inilah Shalom, saudaraku, ya. Jadi Shalom berarti, saudaraku, kita memperoleh sebuah damai sejahtera dari Kristus yang melampaui segala akal, saudaraku, yang membuat jiwa kita, saudaraku, penuh dengan damai sejahtera. Ya, dan kita memiliki kelimpahan dari Tuhan, jiwa kita juga harmonis dengan Tuhan tentunya yang pertama, dan karena kita harmonis, kita juga bisa harmonis dengan orang lain, saudaraku, amin. Itulah Shalom. Saya sebut Shalom sebagai semuanya sungguh amat baik. Nah, saya percaya, saudara, setiap kita rindu, kita mau, Tuhan, aku mau, Tuhan, mengalami perkenanan-Mu. Aku mau, Tuhan, setiap hari mengalami favor-Mu, berjalan dalam favor-Mu. Setiap hari, bukan sekali-sekali, Tuhan, tapi setiap hari kabar gembiranya. Yes, Tuhan mau setiap kita, setiap saudara hidup dalam favor-Nya. Tetapi, saudara, itu tidak terjadi begitu saja, saudaraku, ya. Nah, saudara, saya mesti luruskan dulu, mungkin ada yang berpikir begini, Tuhan itu pilih kasih mungkin, ya. Tuhan itu kayak orang tua kita pilih kasih, ya. Saudara, sebagai orang tua yang punya anak, ya ada perhatian yang kadang lebih diberikan kepada seorang anak dari sekian anak yang kita miliki, misalnya, ya semacam ada anak favorit buat kita, anak kebanggaan kita, anak kesukaan kita. Nah, bisa terjadi memang ada orang tua yang pilih kasih tidak objektif, ya. Tetapi umumnya orang tua yang baik, ya, menaruh perhatian lebih, sepertinya ada anak favorit, anak kesukaan dia. Sebetulnya itu terjadi karena, saudaraku, si anak itu telah menjamah hati orang tuanya. Si anak itu telah menarik perkenanan dari hati orang tuanya karena anak itu punya sikap, perilaku, dan kebiasaan atau kepribadian yang sangat disukai oleh orang tuanya. Ya, jadi sebetulnya juga bukan pilih kasih, ya. Sebagai orang tua kita pingin, ya, semua anak kita itu favorite buat kita, ya. Sebagai saya, ketiga anak saya juga favorite buat saya, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau setiap kita yang sudah percaya pada Dia, yang dikasihinya, berkenan pada Dia, menjadi anak yang berkenan. Tuhan berkenan kepada kita. Kita menjadi kesukaan Tuhan, kebanggaan Tuhan, favoritnya Tuhan. Tetapi, saudara, itu gak bisa terjadi begitu saja. Ada bagian yang saya harus lakukan, ada bagian yang saudara harus lakukan. Oke, ya. Nah, saudaraku, minggu yang lalu saya sudah bicara mengenai Nebukadnezar, ya, di Daniel pasal 4.
Bagaimana saudaraku dia sempat dimurkai Tuhan dan dia menjadi gila, berhati binatang, kemudian dia tinggal di padang bersama binatang-binatang ya, dan rambutnya menjadi panjang karena ada embun, dan juga saudaraku kuku-kukunya begitu panjang sekali ya, dia sudah seperti binatang begitu, berlaku seperti binatang, makan juga rumput-rumput ya yang ada di padang. Tetapi kemudian di tahun ke-7 dia dipulihkan Tuhan, artinya dia sadar kembali, ya otaknya menjadi sadar lagi, normal manusia. Ya kemudian saudaraku dia menyusuri ke kedalaman hati nuraninya dan dia menemukan di situ ternyata ada menara kesombongan, ada menara keangkuhan di situ yang memuliakan diri sendiri dan yang tidak mengakui Tuhan. Lalu saudaraku dia memilih untuk merendahkan dirinya saat itu. Dia memilih untuk mengakui Tuhan. Dia memilih untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan ketika saudaraku dia memilih merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan dia mulai mengakui siapa Tuhan dan dia mulai memuji memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Perkenanan Tuhan, favor of God, turun atas hidupnya. Wow, apa yang terjadi? Para pembesarnya, para pejabatnya, kembali menyerahkan kerajaan itu kepadanya. Kerajaan itu dikembalikan kepada dia, dia jadi raja lagi. Dan dia mendapatkan kebesaran dan kemuliaan yang bahkan lebih dari sebelumnya. Nah ini contoh saudara, kalau orang sedang ngalamin favor of God, wow dia sepertinya diistimewakan, dimuliakan, dia dibedakan seperti itu ya. Saya percaya setiap saudara juga mau seperti itu, amin. Nah tetapi tidak demikian dengan Belsasar, itu anaknya Raja Nebukadnezar, saudaraku yang kasih. Dia justru saudaraku sebaliknya. Jadi apa yang membuat Nebukadnezar itu saudara dipulihkan kemuliaannya, kebesarannya? Oleh karena dia punya respon yang benar. Kalau kita baca dalam kitab Daniel pasal 5, saudara di situ dicatat mengenai Belsasar anaknya Nebukadnezar. Akhir hidupnya mengenaskan, tewas di tangan musuh. Raja orang Kasdim ini saudaraku mengalami hal itu oleh karena apa saudara? Kita baca Daniel 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Saudara, Tuhan itu maha murah dan maha pengasih. Namun saudara, Tuhan hanya menyatakan perkenanannya kepada orang yang saudaraku punya respon yang benar. Nebukadnezar punya respon yang benar. Sementara Belsasar dia punya respon yang salah. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menarik perkenanan Tuhan dalam hidup kita, sehingga setiap hari kita berjalan dalam favor of God. Ada 3 ciri dari orang yang saudaraku punya respon yang benar. Yang pertama saudara, kerendahan hati yang terbuka pada koreksi Tuhan. Orang yang saudara punya respon yang benar itu punya kerendahan hati. Dia tetap terbuka untuk dikoreksi sama Tuhan. Seperti doanya Daud. Selidikilah aku ya Tuhan, ujilah aku. Nah sikap ini perlu saya dan saudara miliki. Tetap terbuka pada koreksi Tuhan buat SPK kita. Sikap, perilaku dan kebiasaan kita. Nah kalau saudara ketika Tuhan koreksi,
Dan kita jumpai di situ. Ada hal yang buruk, ada hal yang tidak benar. Langsung aja bereskan sama Tuhan. Ada dosa di situ, ada kemarahan di situ, ada kebencian di situ. Kita langsung mengakui kepada Tuhan. Nah, sikap ini yang menarik hati Tuhan. Tapi sebaliknya saudaraku, kalau kita ini malah menyalahkan ini dan itu, kita membuat alasan ini dan itu, kita membenarkan diri, ini saudaraku nggak disukai Tuhan. Saya kira kita sama ya, maksud saya kita nggak suka dengan orang-orang yang yang sudah jelas-jelas salah ya, tapi tetap saja saudaraku nyalain orang lain atau buat alasan membenarkan diri. Ya memang ini sudah terjadi di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa ya kan. Si Adam menyalahkan Hawa menyalahkan ular, ya seperti itu. Nah, attitude begini tidak menarik perkenanan Tuhan. Tetapi ketika saudara berbuat dosa, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, saudara datang pada Tuhan, mengakui sama Tuhan, maka pengampunan Tuhan langsung terjadi bagimu. Inilah kasih Tuhan yang hebat. Iya kan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud, ya tadi Nebukadnezar sudah punya contoh, menjadi contoh yang baik. Tapi Daud juga adalah inspirasi buat kita. Daud disebut oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba yang berkenan pada Dia. Bukan karena Daud itu jauh lebih baik dari kita. Ya, Daud tercatat melakukan kejahatan yang besar. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 9, teguran Tuhan kepada Daud melalui Nabi Nathan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Jahat sekali apa yang dilakukan oleh Daud. Sudah bisa baca nanti di 2 Samuel pasal 11. Nah, lalu bagaimana respon Daud kepada teguran Tuhan itu melalui nabinya? Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Wow, saudara, hanya dengan Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan, saat itu juga Daud itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Ini kasih yang tidak masuk akal atau kasih yang tidak bisa diterima begitu saja oleh kebanyakan orang. Rasanya kok nggak adil ya, mestinya dihukum dong, iya kan? Tetapi saudaraku yang kekasih, Daud mendapatkan favor, ini favor, perkenanan Tuhan. Sepertinya dia diistimewakan, dia special. Ya. Hanya dengan dia bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, attitude begini Tuhan suka, saudara. Ya, jangan saudaraku sudah berbuat dosa, pura-pura nggak tahu, saudara. Ya, sembunyikan dosanya, nggak ngaku dosanya, malah saudaraku nyalain orang lain. Gara-gara dia tuh gue berdosa, gara-gara dia tuh, membenarkan dirinya, saudaraku. Sikap ini tidak disukai Tuhan. Jadi kalau saudara mau menarik perkenanan Tuhan dalam hidupmu, milikilah kerendahan hati yang terbuka pada koreksi Tuhan. Siap untuk mengakui Tuhan, mengakui pada saat, siap bertobat pada saat itu. Saudara, jangan pura-pura tidak tahu ya. Apalagi saudara suka bermain-main dengan dosa dan menikmati dosa. Ngeri sekali saudara akibatnya. Orang yang punya sikap hati begini saudaraku, yang menganggap remeh kasih karunia Tuhan, bermain-main dengan kasih karunia Tuhan, ya, bermain-main dengan dosa dan menikmati dosa tanpa merasa menyesal, tanpa sadar akan dosanya dan mengakui dan minta ampun kepada Tuhan, akibatnya mengerikan sekali. Tapi kalau orang yang merendahkan hatinya dan mengakui kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka perkenanan Tuhan akan turun atas hidupnya. Yang kedua,
Ciri daripada orang yang punya respon yang benar kepada Tuhan adalah penyembahan. Ini yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Dia lalu memuji Tuhan, dia lalu meninggikan Tuhan, dia lalu memuliakan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia dipulihkan saat itu. Nah, ini yang menarik buat Tuhan ketika kita, saudaraku, menjadi true worshiper, menjadi penyembah yang benar. Bukan sekedar penyembahan biasa. Seorang penyembah yang benar atau penyembah sejati adalah penyembah yang mengenal dia yang disembah, atau penyembah yang intim, atau saya sebut ginosko worshiper. Seorang ginosko worshiper itu akan menarik perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Di Alkitab ada contoh, saudaraku, wanita yang terkenal berdosa, ya, dia, saudaraku, mempersembahkan hatinya kepada Tuhan, ya, yaitu dengan air matanya. Itu ungkapan isi hati yang begitu mencintai Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mencucurkan, dia meneteskan air matanya. Lalu juga, saudaraku, dia meminyaki kepala Yesus dan kaki Yesus dengan minyak yang mahal, minyak yang berkualitas, minyak yang bagus, saudaraku, ya. Ini bicara dia mempersembahkan hartanya juga kepada Yesus. Tapi kemudian dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ini rambut buat wanita adalah mahkota. Ini bicara mengenai dia meletakkan mahkotanya di kaki Yesus. Dan dia bilang, Yesus, engkau Raja, engkau Tuhan yang bertakhta dalam hidupku. Nah, sikap penyembahan daripada wanita ini, saudaraku, itu sangat menjamah hati Yesus. Sehingga, saudara, wanita ini, saudara, nggak ada minta ampun sebetulnya saat itu, nggak ada catatannya. Tetapi, saudara, Yesus melepaskan pengampunan kepada wanita ini, dan Yesus memuliakan wanita ini di depan orang-orang yang lain, di depan murid-muridnya, di depan tamunya, saudaraku. Ya, dia memuliakan wanita ini, dia mengapresiasi wanita ini. Ya, ketika kita menjadi ginosko worshiper, kita akan menarik favor of God, perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Wow. Maria juga, saudaraku, dia menarik perkenanan Tuhan karena dia menjadi seorang ginosko worshiper. Dia duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus berbicara. Dia diam, dia nggak punya aktivitas seperti aktivitas penyembahan dengan gestur gerakan tubuh yang begitu agresif. No. Dia juga tidak mempersembahkan sesuatu dalam bentuk harta pada saat itu buat Yesus. Yang dia lakukan sesederhana ini, duduk dan dengar, menyimak Yesus berbicara dengannya. Wow. Saudara, ini yang Tuhan cari dari kita. Tuhan mau setiap kita menjadi ginosko worshiper. Ketika Anda sudah menjadi seorang worshiper yang intim, mengenal dia yang disembah, ya, itu adalah keintiman dengan Tuhan. Maka, saudara, hidup dan berjalan dalam favor of God setiap hari. Yang ketiga, yang terakhir, yang menarik perkenanan Tuhan, respon yang benar itu adalah kelembutan hati. Ya, kelembutan hati itu menjamah hati Tuhan. Kelembutan hati berarti, saudara, kita ini siap diarahkan sama Tuhan. Siap diatur sama Tuhan. Siap hidup kita ditata sama Tuhan. Nurut ya sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Nah, ini orang yang punya apa? Kelembutan hati. Orang yang punya kelembutan hati itu ya menarik perkenanan Tuhan. Tuhan suka sama orang yang hatinya apa? Lembut. Artinya orang yang gampang nurut, taat, peka sama hati Tuhan. Ya, gampang ngikut maunya Tuhan. Nah, ini hati yang apa? Lembut. Oke. Puji Tuhan. Nah, saudara, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kalau saat ini ada di antaramu yang sudah mulai menyimpang dari jalannya, perhatikan, Tuhan akan masang rambu-rambu. Yuk, ikuti rambu-rambu dalam perjalanan imanmu supaya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Engkau sampai pada tujuannya. Amin. Kalau engkau, saudaraku, tetap juga menyimpang dalam perjalanan berikutnya, maka Tuhan akan berikan rambu-rambu peringatan supaya engkau dapat kembali ke jalan yang benar. Ya, kalau sudah lihat rambu peringatan, pertama petunjuk, yang kedua peringatan, yuk cepat-cepat respon yang benar. Jangan saudara berbantah-bantah, jangan nanti aja.
Ya, saya masih muda, nggak apa-apa nanti aja kalau sudah tambah umur lebih cinta Tuhan. Hati-hati dengan pemikiran itu ya. Ketika kita masih menyimpang juga, berontak sama Tuhan, nggak taat, nggak hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan juga saudara, menegur kita. Tapi kalau masih bandel, masih terus berontak, pura-pura nggak berbuat dosa, nggak ngaku sama Tuhan, tetap bermain dengan dosa, menikmati dosa, kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan tidak segan-segan menegur, menghajar. Nah, menghajar ini keras saudara, tapi Tuhan sayang ya, menghajar. Itulah sebabnya mari saat ini kita membuat pilihan untuk menjadi anak kesukaan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kepadamu aku berkenan. Saya ingin dengar Tuhan bicara sama saya. Bram, kepadamu aku berkenan. Saya mau jadi anak yang berkenan pada Tuhan, supaya saya hidup dalam perkenanan Tuhan. Setiap hari, ini bukan soal pilihan Tuhan, tetapi soal pilihan kita. Ini soal respon kita. Yuk mulai hari ini kita punya respon yang benar supaya kita menarik perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita memiliki sikap kerendahan hati yang terus terbuka pada koreksi Tuhan. Amin. Dan kita mau menjadi penyembah yang intim, ginosko, worshiper. Dan saudaraku yang kasih, kita memiliki kelembutan hati yang siap diatur, siap ditata, siap dituntun oleh Tuhan, dan kita milih nurut, taat, ikut maunya Tuhan. Haleluya. Saudara punya 3 ciri ini, punya respon yang benar, maka mulai hari ini saudara akan melihat perkenanan Tuhan lebih lagi dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Saudara, ini saatnya kita perjamuan kudus. Kita mau menikmati kasih karunia Tuhan. Dengan melakukan perjamuan kudus ini kita mengingat karya pengorbanan Yesus buat setiap kita. Di atas kayu salib itu membuktikan kita sudah sangat dikasih oleh Dia. Amin. Dan saat ini melalui perjamuan kudus, biarlah ini menjadi komitmen kita. Tuhan, aku tidak hanya dikasih oleh Engkau di atas kayu salib, dan saat ini aku percaya padamu sebagai juru selamat dan Tuhan, tapi aku mau menjadi anak yang berkenan padamu dan terus mengalami favor of God, perkenanan Tuhan dalam hidupku. Siapkan anggur dan roti saudara. Saya ajak saudara 1 menit dulu kita berbahasa roh. Uribeki bakara papa papa pata korek kapa. Hikiriamba kabaka sekiaba. Reskipia karabokoshe librosiki papa kriba papa papa sha. Thank you Jesus, thank you Father. Yes Lord, angkat roti dan anggur, mengikuti doa saya. Bapa surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Haleluya. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Yes Lord. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Jemaat, mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan, Yesus terima kasih. Tubuh-Mu sudah Engkau pecah-pecahkan bagiku. Yesus terima kasih, darah-Mu sudah Engkau curahkan bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku pribadi yang sangat Engkau kasih. Aku pribadi yang sangat berharga bagimu. Aku pribadi yang Kau terima apa adanya. Terima kasih, aku bersyukur. Korabashada karalapa-lapa. Kuriadada baya syadaralapa-lapa. Buat penebusan yang sempurna itu. Aku dibenarkan. Aku didamaikan dengan Allah. Yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. Terima kasih.
jemaat yang telah ditebusnya. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Oke. Makanlah, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Jesus. Kurabada-bada basyikirala. Oh syakaralah malam. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Amin. Katakan. Hanya ini kerinduanku menyenangkan Engkau Yesus. Aku mau hidupku berkenan kepadamu, menjadi anak kesukaanmu, menjadi anak kebanggaanmu Yesus. Kuramana yasyana, aku mau setiap hari berjalan dalam perkenanan Tuhan. Mengalami favor of God. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Dalam kondisi apapun saat ini, pergumulan apapun, Engkau Tuhan yang peduli. Engkau Tuhan yang sungguh amat baik buat mereka. Engkau Tuhan yang memampukan mereka. Engkau Tuhan yang melakukan terobosan buat mereka. Engkau Tuhan yang membuka pintu-pintu buat mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang mereka perlukan. Ada pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Kekuatan baru, semangat yang baru. Mujizat kesembuhan juga buat mereka yang sakit. Terima, alami dalam nama Yesus. Juga penyediaan Tuhan setiap kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Jesus. Saya ajak semua jemaat bangkit berdiri. Saya sudah divaksin bersama Cheryl, juga kami sudah divaksin yang kedua. Pak Edili juga, mungkin ada juga beberapa dari saudara juga sudah divaksin. Saya menghimbau semua jemaat untuk juga divaksin ya. Dan harapannya adalah bahwa kita segera bisa ibadah secara onsite, secara bersama-sama di tempat ini. Oke. Tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19 ya, 5M. Anda sehat, keluargamu sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia sehat. Karena kita adalah gereja pemuritan kerajaan, komunitas murid-murid yang dimuridkan untuk menjadi pemimpin unggul sejati atau yang disebut kampus, komunitas matetes atau murid pemimpin unggul sejati, maka setiap kita dimuridkan dan setiap kita juga memuridkan melalui apa? Kersel-kersel kita dan juga tentu antar pribadi, one on one yang kita sebut juga korsel. So pastikan kita aktif semuanya. Dan saudara bisa ikuti doa fajar di hari Sabtu, juga di hari Kamis. Ya, ada sebuah doa yang khusus pergumulan buat jemaat-jemaat. Saudara bisa ikut, bisa join di jam 5 pagi bersama-sama para pendoa yang lain. Supaya saudara juga bisa melihat terobosan buat saudara, keluarga saudara, tapi juga buat jemaat-jemaat yang lain. Mari angkat kedua tanganmu. Lihat Tuhan yang memandang engkau. Yes. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Katakan amin. Tuhan juga melimpahkan damai sejahtera-Nya ke dalam hidupmu. Katakan amin. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semua berkat ini terjadi atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. What a wonderful name.